produsen yang nakal atau penjual-penjual yang nakal yang masih mengedarkan obat dan makanan gitu yang tanpa izin edar atau bahkan memajang yang kadaluarsa. Halo sahabat Bepom, pemirsa setia podcast Gurindam. Kali ini kita kembali lagi di podcast Gurindam episode 3 dan kedatangan narasumber yang spesial dari Lokapom Tanjung Pinang tentunya ada Mbak Weni. Halo Mbak Weni. Halo Tia. Apa kabar Mbak? Alhamdulillah baik. Oke. Mbak Weni ini adalah salah satu pegawai dari Lokapom di Kota Tanjung Pinang dari substansi pemeriksaan tentunya. Oh ya Mbak Weni, mungkin para pemirsa di rumah nih mau tahu ya, fungsi pemeriksaan di Loka ini kerjaannya apa aja sih Mbak? Untuk fungsi pemeriksaan sendiri, kami melakukan pemeriksaan sarana produksi dan distribusi, kemudian melakukan sampling serta pengawasan iklan, Tia. Gitu. Ngomong-ngomong soal pengawasan ya Mbak, kira-kira yang diawasi itu sarananya apa saja nih Mbak? Untuk sarananya di Bepom sendiri itu ada sebenarnya obat dan makanan ya, tapi untuk obat itu nanti dibagi-bagi lagi. Ada obat tradisional, suplemen kesehatan, kosmetik dan pangan. Oh, sampai ke kosmetik juga kan? Iya. Oke, mungkin pemirsa di rumah taunya Badan Pengawas Obat dan Makanan. Selama ini kan taunya hanya obat dan makanan. Iya, jadi kita ada obat tradisional, suplemen kesehatan dan kosmetik juga. Oh gitu. Kalau gitu, kenapa sih harus dilakukan pengawasan peredaran dari obat dan makanan itu? Pengawasan peredaran itu bertujuan untuk memastikan bahwa produk yang beredar di Indonesia ini, khususnya Tanjung Pinang ya Tia, karena kita Lokapom Tanjung Pinang, area pengawasan yang di Kota Tanjung Pinang, untuk memastikan produk-produk yang beredar itu mempunyai izin edar dan keamanan mutu dan khasiatnya itu terjaga sampai ke tangan konsumen atau masyarakat. Oh ya, ngomong-ngomong soal pengawasan nih, kegiatan pengawasannya ini dalam bentuk apa ya Mbak? Biasanya sih kita untuk pengawasan itu langsung turun ke sarananya on-site gitu. Jadi kita melihat apakah sarananya sudah sesuai dengan ketentuannya atau tidak gitu. Tapi selama masa pandemi ini kita juga pernah melakukan pemeriksaan secara online. Jadi kita tatap muka via aplikasi gitu ya. Nah, karena kemarin kita mempertimbangkan kondisi COVID yang lagi tinggi-tingginya, jadi kita harus memperhatikan juga nih kesehatan dan keselamatan dari petugas sendiri maupun sarana yang akan diperiksa. Oke, nah kalau online sama langsung atau onsite itu bedanya apa sih Kak? Secara garis besar sih nggak ada perbedaan yang signifikan ya, maksudnya kita tetap melihat dokumen-dokumennya gitu terkait izin atau segala macam itu, tapi yang membedakan adalah kita tidak bertatap muka secara langsung, hanya itu aja. Tapi pemeriksaannya tetap sama ya Kak? Tetap sama, maksudnya terkait dengan berita acara atau poin-poin yang kita harus perhatikan gitu, yang titik kritisnya gitu tetap kita perhatikan. Bedanya nggak tatap muka secara langsung aja. Itu kalau misalnya tim mau melakukan pemeriksaan gitu kan, itu langsung datang atau mengabari dulu nih pelaku usahanya? Karena sifatnya inspeksi ya, jadi dia mendadak. Pasti kita datangnya tanpa memberitahu dulu pihak sarananya sih. Jadi gitu ya? Dadakan ya. Oke. Kalau sarananya nih Mbak, itu apa aja ya yang diawasi? Untuk hari ini kita fokusnya pembahasannya ke sarana distribusi aja ya Tia. Jadi untuk sarana distribusi itu kan kita bagi-bagi lagi. Tadi komoditinya sudah disebutkan ya. Di awal ada obat, gitu ada obat tradisional, suplemen kesehatan, kosmetik, sama pangan gitu. Kalau untuk obat sendiri nanti kita bagi dua nih, ada sarana distribusi obat sama sarana pelayanan kefarmasian. Kalau sarana distribusi obat itu kita nanti melakukan pengawasan gitu, pengawasan sarana distribusinya itu di instalasi farmasi kota atau provinsi dan pedagang besar farmasi. Kalau untuk sarana pelayanan kefarmasian, nanti kita akan melakukan pengawasan di apotik, klinik, rumah sakit, puskesmas, dan toko obat. Oke, jadi keseluruhan ya Mbak ya, dari IFK sampai ke toko-toko obatnya gitu ya. Kalau sarana distribusi ini Mbak Weni, apakah hanya fokus ke distribusi obat saja atau yang lain juga diperiksa nih Mbak Weni?
Nggak hanya obat aja, karena tadi kan komoditinya selain obat ada obat tradisional, suplemen kesehatan, kosmetik, sama pangan. Jadi kita juga turun ke sarana distribusi tersebut. Kalau untuk pemeriksaan sarananya gitu, biasanya kita turunnya ke sarana-sarana retail kayak toko gitu, minimarket, swalayan atau supermarket, juga ke distributor Mbak Tia. Jadi kalau kayak toko-toko kecil gitu itu diperiksa nggak sih Mbak? Iya, biasanya kita ada intensifikasi pangan nih namanya. Kalau misalnya menjelang Lebaran, pada saat puasa nih, pada saat puasa menjelang Lebaran, sama menjelang Natal dan Tahun Baru, kita biasanya ada intensifikasi pangan. Biasanya kita melakukan pemeriksaan sampai ke toko-toko juga. Nah, selain itu kalau untuk kosmetik nih khusus kita juga melakukan pemeriksaan ke klinik-klinik kecantikan. Oh gitu. Ngomong-ngomong masalah klinik kecantikan nih Mbak, kalau di klinik kecantikan itu apa aja sih yang diperiksa? Biasanya kita lihat komoditinya, maksudnya kosmetiknya ya. Apakah kosmetiknya mempunyai izin edar atau enggak, terus apakah mereka melakukan stok krim racikan atau enggak, karena kan biasanya di klinik ada dokter nih, sedangkan krim racikan harus berdasarkan resep dokter kan ya gitu. Nanti kita lihat apakah izinnya juga sudah sesuai atau belum gitu. Jadi tetap harus diawasi izin edarnya ya Kak ya? Iya, tetap. Nah, ngomong-ngomong soal pengawasan tadi ya Mbak Weni, itu kalau dalam 1 tahun itu berapa kali ya dilakukannya? Apakah frekuensinya 1 kali sebulan, atau 1 kali seminggu, atau setiap hari? Gimana Mbak itu penjelasannya? Untuk pengawasan sarana distribusi, kita memang ada pengawasan secara rutin ya, setiap bulan itu pasti kita akan melakukan pengawasan di sarana distribusi gitu. Cuman untuk berapa kalinya itu tergantung targetnya. Nah, targetnya ditentukan dari tahun sebelumnya. Pemilihan sarananya itu berdasarkan resiko dan hasil pemeriksaan di tahun sebelumnya. Jadi kita akan mengklasifikasikan yang mana resikonya paling tinggi dan apa hasil pemeriksaan di tahun sebelumnya. Nah, untuk sarananya sendiri biasanya sih diperiksanya minimal 1 kali dalam setahun. Cuman ada beberapa kasus, misalnya ada kasus-kasus tertentu kita bisa saja periksa sarannya lebih dari 1 kali. Oke, penentuan targetnya tadi berdasarkan resiko ya Mbak Weni. Resiko yang lebih tinggi ini maksudnya yang gimana tuh sarananya? Misal dia mengelola kalau untuk distribusi obat gitu ya, misalnya dia mengelola obat dalam jumlah banyak, kan resiko untuk apakah dia memang menyimpan obatnya sesuai dengan ketentuan. Bisa jadi ada juga terselip obat-obat tanpa izin edar, kurang lebih seperti itu. Mungkin penonton di rumah mau tahu nih Mbak, kenapa sih sarana distribusi atau yang sarana retail gitu itu harus diawasin lagi? Kan sebelumnya itu sebelum berproduksi produk yang berizin edar itu tentu udah diawasin dan udah diuji kan Mbak. Kenapa sih diawasin lagi? Pemeriksaan sarana distribusi ini salah satu kegiatan post market kan Tia. Jadi kita memonitoring peredaran produk obat dan makanan yang ada di distribusi, di jalur distribusi gitu. Apakah nanti ada obat dan makanan yang kadaluarsa tanpa izin edar gitu, atau bahkan mengandung bahan berbahaya. Jadi kita memang memfokuskan untuk melihat apakah selain tadi kan udah didaftarkan gitu kan, siapa tahu ada gitu produsen-produsen yang nakal atau penjual-penjual yang nakal yang masih mengedarkan obat dan makanan gitu yang tanpa izin edar atau bahkan memajang yang kadaluarsa. Selain itu, pengawasan sarana distribusi itu kita melihat cara pengelolaan obat dan makanannya itu apakah sudah sesuai dengan ketentuan atau tidak, karena kan pengelolaan yang baik tentu akan menjamin mutu dari produk obat dan makanan tersebut sampai ke tangan konsumen. Oke, gitu dalam isi obat dan makanan aman lah ya Mbak Iya. ya. Terus kalau lagi pengawasan itu yang dilihat apa aja tuh Mbak Weni? Biasanya sih kita yang pertama izin ya pasti ya gitu. Mereka punya izin untuk melakukan distribusi atau enggak. Contohnya seperti PBF ya, misalnya mereka punya izin PBF atau tidak, punya sertifikat CDOB atau tidak, punya apoteker penanggung jawab atau tidak. Nah, kalau misalnya untuk poin-poin lainnya disesuaikan ya dengan komoditinya. Misal untuk sarana pedagang besar farmasi gitu, sarana distribusi obat, misalnya kita lihat lagi apakah mereka sudah menyimpan obatnya gitu, pengelolaan obatnya sudah sesuai dengan ketentuan CDOB atau tidak gitu. Tapi untuk sarana obat tradisional, suplemen kesehatan itu kita lihat juga apakah mereka menyimpan produknya sesuai dengan persyaratan atau tidak gitu. Ada obat tanpa izin edar atau tidak, serta hygiene ya. Hygiene itu termasuk juga karena kan siapa tahu ada hama atau yang lainnya.
Untuk izin usahanya nih Mbak Weni, apakah pelaku usahanya harus mengurus izin ke Lokapom atau ke kantor lain gitu Mbak Weni? Biasanya sih untuk awalnya itu harus bikin NIB dulu Tia, nomor induk berusaha, itu bisa diurus di DPM PTSP. Gitu. Cuman untuk selanjutnya kita tergantung nih mau bikin sarana distribusinya apa gitu. Kalau mau bikin apotek misalnya gitu, mungkin bisa berkoordinasi dulu dengan Dinas Kesehatan untuk mengurus surat izin apoteknya serta surat izin praktek apoteker penanggung jawabnya gitu. Oke, jadi gitu ya para penonton podcast Gurinam di rumah. Nah, mungkin para penonton di rumah nih juga mau tahu kalau misalnya ditemukan ketidaksesuaian nih atau temuan oleh petugas, itu petugas akan melakukan apa terhadap sarana tersebut? Biasanya sih kita ada tindakan administratif gitu ya, dengan mengeluarkan surat peringatan atau peringatan keras. Tapi dilihat lagi Tia, kalau misalnya pada saat pemeriksaan sarana gitu, pada saat pengawasan kita menemukan obat dan makanan tanpa izin edar atau kadaluarsa yang dipajang gitu ya, itu biasanya kita melakukan pemusnahan. Pemusnahannya itu dilakukan oleh petugas dari Loka atau oleh pemilik distribusinya atau gimana? Kalau pemusnahan sih biasanya pemiliknya ya, kita sebagai petugas hanya menyaksikan saja, menjadi saksi. Oh gitu, jadi tetap dibuatkan berita acaranya? Ada, berita acara pemusnahannya ada, dokumentasinya juga ada. Kalau produk yang nggak ada izin edarnya atau TIE itu yang paling sering ditemukan apa ya kalau selama ini? Biasanya sih kosmetik ya, sama obat tradisional itu yang paling banyak. Kalau untuk kosmetik itu biasanya ada krim-krim racikan yang tanpa izin edar dalam jumlah banyak, atau misalnya produk dari luar gitu tapi nggak ada izin edar dari BPOM-nya gitu. Nggak terregistrasi gitu ya? Tidak terregistrasi. Ada juga obat tradisional gitu. Obat tradisional ini biasanya yang mengandung BKO ya, kadang nggak ada izin edarnya tuh. Bahan kimia obat ini kan sangat berbahaya ya, karena kita nggak tahu tuh kadarnya di dalam obat tradisional itu ada berapa. Gitu. Masyarakat ini kan sangat tertarik ya Mbak dengan produk-produk yang klaimnya misalnya cepat langsing dalam 1 hari, 2 hari gitu kan ya. Itu berarti nggak aman ya Mbak ya kalau yang kayak gitu? Ya itu karena untuk cepat langsing dalam beberapa hari itu kan merupakan klaim yang dilarang ya oleh Badan POM. Jadi kita harus berhati-hati sebagai konsumen apabila ada obat dan makanan gitu, khususnya obat ya, yang mempunyai klaim-klaim yang seperti itu gitu. Klaim-klaim yang langsing dalam beberapa hari atau cespleng biasanya gitu ya kalau obat tradisional. Nggak mungkin kan ya? Nggak mungkin. Apakah kalau setiap pengawasan itu hanya dilakukan oleh Lokapom di Kota Tanjung Pinang saja atau berkolaborasi nih dengan instansi yang lain? Iya, kita biasanya berkolaborasi dengan Dinas Kesehatan Kota maupun Dinas Perdagangan dan Perindustrian. Gitu ya. Kalau yang sama Dinas Kesehatan itu biasanya sarana apa nih yang diawasi? Lebih ke sarana obat ya, maksudnya obat tradisional, suplemen kesehatan dan kosmetik. Biasanya itu ke Dinas Kesehatan yang mendampingi. Tapi kalau untuk pangan itu biasanya kita ke Dinas Perdagangan dan Perindustrian. Oh ya, sejauh ini Mbak Weni, kalau selama pengawasan, apakah para pelaku usaha atau yang memiliki sarana distribusi ataupun retail gitu atau toko obat dan lain-lain itu sudah mengikuti peraturan yang berlaku nih Mbak Weni? Sebagian besar sudah Tia, jadi sebagian besar sarana distribusi yang kita periksa itu sudah memenuhi ketentuan gitu. Dari cara distribusinya, cara penyimpanannya gitu ya, cara pengelolaan produknya juga. Tapi memang ada beberapa yang belum memenuhi ketentuan gitu, yang masih kurang-kurang. Kita terus mengedukasi pihak sarana maupun pemilik sarana distribusinya untuk menjamin mutu dan keamanan obat dan makanan yang mereka salurkan agar tetap aman sampai ke tangan konsumen. Salah satunya adalah mengecek izin edar produknya apakah masih berlaku atau tidak gitu. Oh ya Mbak Weni, untuk mengecek izin edar produk itu gimana sih caranya? Mungkin penonton di rumah mau tahu nih gimana caranya? Kita punya aplikasi Tia, namanya BPOM Mobile. Jadi kita bisa melakukan pengecekan izin edar produk melalui aplikasi tersebut. Dan ini sangat mudah nih, bisa kita download melalui Play Store ataupun App Store dari handphone kita. Jadi di sana nanti kita bisa scan 2D barcode nih.
kita tinggal scan barcode-nya, nanti akan muncul izin edar produknya, atau juga bisa dengan memasukkan nama produk ataupun nomor izin edar produknya. Oh, jadi sangat mudah sekali ya Mbak Weni. Betul sekali. Oke, sembari kayaknya kita minum dulu nggak sih? Ya boleh. Dan sembari kita minum nih, mungkin ada penjelasan lebih detail mengenai BPOM Mobile yang mau lewat? Boleh, silakan. BPOM Mobile merupakan aplikasi berbasis mobile phone yang digunakan untuk memudahkan masyarakat dalam verifikasi produk obat dan makanan yang terdaftar di BPOM, melakukan pengaduan terhadap suatu produk, serta mendapatkan berita terbaru dari BPOM. Caranya, dengan mendownload aplikasi BPOM di App Store ataupun Google Play. Setelah berhasil di-download, akan muncul logo BPOM di layar handphone, dan masyarakat dapat mengakses menu BPOM Mobile. Cek produk adalah menu untuk pindai 2D barcode pada produk. Pertama-tama, kenali terlebih dahulu 2D barcode BPOM yang akan dipindai. Kemudian atur posisi produk agar 2D barcode dapat terdeteksi dengan baik oleh scanner kamera. Setelah berhasil, akan berlangsung proses pemeriksaan 2D barcode. Jika produk telah terdaftar di BPOM, maka akan muncul tulisan produk dikenali, dan konsumen akan mendapatkan spesifikasi dan legalitas produk sehingga aman untuk digunakan. Apabila data penindai tidak ditemukan atau 2D barcode tidak ada pada kemasan, konsumen dapat mengetik manual dengan memasukkan nomor izin edar. Karena saat ini penerapan 2D barcode sedang dilakukan secara bertahap. Riwayat scan untuk melihat riwayat pemindai yang sudah dilakukan. Berita adalah menu untuk mengakses berita seputar pengawasan obat dan makanan yang dikeluarkan oleh BPOM. Pengaduan adalah menu untuk melakukan pengaduan akan produk yang tidak ditemukan. Untuk melakukan pengaduan, masyarakat diharuskan untuk login terlebih dahulu. Cara pengaduan melalui aplikasi BPOM yaitu dengan mengisi seluruh form, lalu mengupload gambar dan kirim. Selain itu, konsumen juga dapat menghubungi call center BPOM, SMS, ataupun email ke halobepom@pom.go.id. Oke, kembali lagi di podcast Gurindam episode 3. Nah, sampai di penghujung acara nih, nggak berasa ya Mbak Weni ya? Cepat ya. Nggak berasa waktu kita udah berlalu nih, udah penjelasan tentang distribusi dan juga pengawasan yang dilakukan oleh Lokapom di Kota Tanjung Pinang nih, sahabat BPOM. Nah, mungkin ada pesan untuk masyarakat mungkin dari Mbak Weni dan para pelaku usaha. Silakan Mbak Weni. Pesannya untuk pelaku usaha ini agar selalu menaati peraturan yang berlaku. Jadi apabila sudah menaati peraturan yang berlaku, otomatis insya Allah gitu ya, obat dan makanan yang didistribusikan itu akan aman sampai ke tangan konsumen. Okay. Kalau untuk konsumen sendiri selalu terapkan cek klik sebelum membeli obat dan makanan. Ceklik apa nih Mbak Weni ceklik? Mungkin para pemirsa podcast ada yang masih ingat atau ada yang agak lupa nih kepanjangan ceklik ini apa? Ceklik itu singkatannya dari cek kemasan, label, izin edar dan kedaluarsa. Izin edar dan kedaluarsa. Jadi jangan lupa ceklik ya sahabat BPOM. Oke, akhirnya kita sampai di penghujung podcast kita pada hari ini ya. Para pemirsa podcast Gurindam di rumah, terima kasih kepada Mbak Weni yang sudah bersedia menjadi narasumber kita pada hari ini. Sama-sama ya. Dan jangan lupa untuk follow media sosial kami di Facebook, Instagram, Twitter, dan juga jangan lupa like and share serta komen YouTube kami dan jangan lupa subscribe. Bye-bye. Bye.